baru lulus kuliah, orang-orang tuh pada udah kerja harus dapat duit gitu kan. Sedangkan aku ngonten, aku bilang kerja. Kan ada duitnya. Ngonten kerja. Terus boy. Halo boy, saya di sini Ubaidai bersama Adib, konten kreator sekaligus afiliator boy. Anjay, boy. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, di sini dalam rangka pengen belajar boy, gimana tentang dunia perkontenan lah pokoknya. Tapi bahasanya sharing-sharing lah ya, jangan belajar loh ya. Kan ternyata itu kan enggak. Akun-akunnya bisa lihat di sini boy. Ini. Boleh, gimana awal prosesnya kamu terjun di dunia konten ini boy? Pas waktu kuliah, sebelum lulus, aku harus pulang dan aku harus bikin apa nih? Untuk aku buat kerjaan di rumah di desa kan. Jadi ya udah, aku bikin akun, terus aku bikin video-video di situ, terus pas sebelum wisuda, ada yang meledak nih satu video gitu. Sampai akhirnya banyak pengikut, ya pas udah wisuda pulang ke sini aku lanjutin gitu. Nah, maksudnya akun Hobibon itu ya, aku bikin sebelum aku lulus kuliah karena pas pulang aku harus punya kerjaan gitu. Meskipun ya ngerintis kan waktu itu tuh ya udah gitu, bikin aja gitu. Kalau boleh tahu kuliah di mana dulu? Kuliah di konten kan memang harus konsisten kan, kuncinya konsisten gitu kan. Karena sendirian ya kadang nggak semangat, kadang nggak semangat gitu. Ya udah ternyata memang harus perlu dikonsistenkan gitu. Oh, berarti untuk awal-awal itu bangun konsisten nguploadnya itu dulu ya. Oh iya. Bangun konsisten aja dulu gitu. Yang penting udah ketemu niche-nya nih, aku mau ngonten ini udah jalan. Nanti kebangun sendiri tuh. Oke. Pas habis itu kenal affiliate, ya udah nyoba affiliate, ternyata cuan nih gitu. Ya kan? Ya udah dilanjutin gitu aja. Ya, tukang konten ya. Jadi tukang konten di TikTok dulu. Habis itu pindah ke Instagram. Tapi beda niche gitu. Kalau di Instagram aku lebih ke keren-kerennya gitu kan. Kalau di TikTok lebih ke petaniannya. Lebih ke sawah, lebih ke kebonsnya kan. Siap. Dari kita udah bikin konten nih, harusnya udah kepikiran ini konten siapa yang bakal lihat. Misal kita bikin konten bunga, nah pasti pecinta bunga yang harus lihat ini gitu. Makanya konten itu kalau cuma konten sekali itu nggak bisa meledak ya, karena memang masih mencari dia kan, mencari audiennya. Akhirnya kalau kita konten sampai 30, 50, 100, nah itu baru ketemu nanti audiennya. Disitulah kebentuk algoritma audiennya. Oke, algoritmamu sendiri gitu. Jadi aku dulu konten tentang bonsai. Ya. Akhirnya ya di situ udah muter-muter dah. Oke. Nggak usah kemana-mana gitu. Jelas berarti ya kamu nggak asal bikin konten, tapi kontenmu itu jelas targetnya untuk pecinta bonsai ya, pecinta bonsai. Oke. Karena dulu kan banyak nih pecinta bunga apa banyak. Jadi aku ambilnya di spesifik yang keren dan biasanya lebih ke pecinta bonsai itu menengah ke atas. Ya udah aku bikin di situ karena pengen masuk circle-nya orang-orang seperti itu. Oke. Dan harganya juga mahal. Iya boy, bonsai itu kalau udah bagus mahal boy. Nggak bisa dinalar kalau orang biasa kayak saya nggak tahu bonsai boy. Jadi memang kalau masih ada gengsi udah nggak bisa. Iya. Jadi ya udah konten bodo amat, terserah orang mau bilang apa, ya udah terserah. Karena kita memang mau fokus di konten, ya udah konten intinya, konten aja terus. Kita nggak tahu konten mana yang mau naik. Iya. Jadi ya udah bodo amat orang mau bilang apa, ya udah. Kita lempar konten aja, yang penting prinsipnya nggak merugikan orang lain. Oke. Tuh. Berarti bodo amat ya. Bodo amat aku. Kalau masalah viewer gak ada yang nonton tuh bodo amat juga. Bodo amat. Aku termasuk orang yang nggak ada viewer misal, viewernya cuma 20. Ya udah bodo amat, yang penting terus naik upload. Oke, siap. Banyak kok punya saya yang masih kadang viewernya 200. Ya udah mau buruan gas upload lagi aja gitu. Oke. Yang penting dikasih jeda aja, jangan ngawur nguploadnya kan. Ngupload sekarang 10 menit lagi ngupload. Adakah komentar-komentar nggak enak kayak apa sih gitu? Kalau sekarang udah nggak ada. Kalau dulu ya ngapain sih nggak ada duitnya. Kan orang mesti gitu kan, karena baru lulus kuliah, orang-orang tuh pada udah kerja harus dapat duit gitu kan. Sedangkan aku ngonten, aku bilang kerja. Kan gak ada duitnya. Ngonten kerja. Dan sekarang ya kayak gitu lah. Akhirnya nggak kerja sampai sekarang, tapi ada duit. Ya begitu boy. Dan sekarang mungkin segmen terakhir kita bahas. Kira-kira kalau masalah monetisasi atau yang kamu dapatkan dari perjuangan kerasmu itu gimana? Bisalah alhamdulillah untuk mencukupi kebutuhan, insya Allah cukup gitu kan. Kalau untuk mencukupi kebutuhan hidup orang lain ya berarti jelas ada hasilnya boy gitu. Enjoy terus your day. Yes, tetap ngopi lagi boy, ayo.